Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Dia menuntut agar anaknya diselamatkan. Polisi harus menunjukkan kemampuannya untuk menenteramkan hati masyarakat yang sekarang selalu ketakutan oleh adanya manusia harimau itu. Tetapi Mayor Polisi Singgih dengan titel doktorandusnya bukanlah penegak keamanan yang bisa dipengaruhi begitu saja. Dia juga sudah mendengar cerita tentang keanehan itu, tetapi tidak ada orang yang mengadu bahwa ketenangannya terganggu. Maka dia menunggu laporan dari lain pihak yang konon melihat kenyataan itu, dan laporan ini pun segera sampai ke mejanya. Dengan orang-orang yang turut melihat, mereka semua bercerita sama, tidak bisa lain karena mereka hanya menceritakan apa yang mereka lihat dan dengar dari dialog antara Erwin dan Ki Ampuh dan pesan Erwin kepada mereka. Dia tidak akan mengganggu siapapun yang tidak bersalah. Berkata Mayor Polisi Singgih kepada anak buahnya, "Kita bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, bukan untuk menjadi pembunuh, mengerti?" 6 orang bawahan berbagai pangkat yang diberi tugas untuk memelihara ketertiban sehubungan dengan penculikan yang dilakukan oleh Erwin terhadap Adam, menerima pedoman dan instruksi. "Kalian jangan menembaknya. Kalau kelihatan, dia manusia juga seperti kita. Tindakan yang dilakukannya baru bersifat melarikan atau menyembunyikan, belum sampai kepada rencana untuk membunuh Adam." Seorang letnan polisi bertanya, "Kalau bukan untuk dibunuh, untuk apa dia melarikan Adam?" "Dia ini masih terhitung keluarga Adam dan secara pribadi telah dipesan oleh ayah Adam agar membinasakan monster itu. Tak guna kau bersenjata dan jadi polisi kalau kau tidak bisa menjamin keamanan kami," kata ayah Adam. Alfian yang mengharapkan adik Adam jadi istrinya tanpa pikir memberi jawaban positif bahwa ia pasti akan membuat manusia harimau itu menjadi bangkai. Pertanyaan letnan polisi itu dijawab oleh Singgih. Kalau dia mau membunuhnya, sudah sejak tadi dilakukannya. Semua yang melihat mengatakan begitu. Letnan Alfian menyanggah. Mungkin mau dimakannya. Dia malu melakukannya di hadapan orang banyak. "Dia bukan binatang buas," kata Singgih dengan nada keras. "Dia tidak akan memakan manusia. Kalian hanya ditugaskan untuk menangkapnya, tidak membunuhnya." "Kalau dia mau melawan dan membinasakan kami bagaimana, Pak?" tanya Alfian. "Dalam hal yang demikian, kalian boleh melumpuhkannya. Jangan membunuhnya. Dia bisa memberi banyak keterangan dan menjernihkan persoalan kepada kita. Tangkaplah dia hidup-hidup," perintah Mayor Polisi Singgih. Maka dimulailah perburuan itu. Semua pemburu membawa senjata, minimum pistol dinas. Ada juga yang membawa karaben. Sukar mencari jejak penculik dengan mangsanya itu. Jejak apa yang mau dicari? Harimau? Mungkin dia sudah jadi manusia kembali. Sampai senja hari tidak ada kemajuan. Tak ada seorang penduduk pun melihat manusia harimau. Ayah Adam yang merasa berpengaruh dan punya banyak uang telah menjalankan keinginannya sendiri. Dia kerahkan beberapa tenaga bayaran untuk melampiaskan amarah ke rumah keluarga Indah. Inilah yang menyebabkan kegelisahan malah jadi kekacauan. Orang-orang bayaran ini dengan kasar memasuki perkarangan rumah Indah. Kemudian melemparinya dengan batu sehingga kaca-kaca jendela dan pintu berpecahan. Para tetangga tidak berani membantu karena 3 di antara penyerang itu terkenal sebagai jagoan di situ. Tetapi serangan itu tidak berjalan lama. Secara mendadak, tanpa memberi tanda akan kedatangannya, di pekarangan itu telah berdiri Jalubuk,
dengan misai putihnya bertubuhkan harimau. Sekali ini dia tidak banyak bicara. Dia menyerang pengacau-pengacau itu. Akhirnya 2 orang mati, 2 lainnya luka berat. Tersiarlah berita yang kini lebih menggemparkan, bahwa manusia harimau itu tidak berdiri sendiri. Nasib baik atau buruk didapat oleh Letnan Polisi Alfian pada waktu orang berazan untuk sembahyang Isya. Di suatu tikungan di Jati Petamburan, dia melihat makhluk itu. Dia masih membawa mangsanya. Mungkin kehabisan akal, kemana akan pergi, sehingga masih ada di sana. Alfian telah sampai pada suatu tempat yang baik untuk melepaskan tembakan guna menamatkan makhluk ajaib itu. Dengan hati berdebar karena gembira, bahkan dengan bayangan saudara perempuan Adam di dalam benaknya, ia mengangkat dan membidikkan senjata. Sasaran kepala. Dia tidak akan meleset, sebab di kepolisian dia terkenal sebagai runner-up tembakan dengan karaben. Dia memetik pelatuk, letusan berdentam. Sasaran terkejut, lalu bergerak lagi. Peluru tidak menemukan sasaran, karena laras telah mendongak ke atas ketika meletus tadi. Sebuah tangan telah mengangkat laras itu. Ketika peluru terlepas dan Alfian sadar akan gangguan itu, baru dia melihat ke samping. Di sana pula dia berdiri, muka orang tua, berambut putih, berwarna dengan misainya yang panjang dan lebat. Itu tidak terlalu menakutkan, tetapi dia bukan manusia biasa, sebab tubuhnya harimau, karena dia adalah Jalubuk yang selalu menjaga keselamatan anaknya demi terpeliharanya harimau yang harus diwariskan turun-temurun. Sehebat itu Letnan Alfian bicara tadi, setakut itu pula lah dia kini. Orang bisa berani luar biasa di dalam menghadapi musuh, bahkan di dalam peperangan. Tetapi kalau berhadapan dengan makhluk yang tidak pernah dilihat dan hanya terdengar dalam dongeng, maka selama dia masih manusia, maka ia akan ketakutan. Komandanmu mengatakan jangan tembak, tangkap hidup dia. Mengapa kau menembak juga? Karena mau dapat nama, mau naik pangkat? Untuk itu kau pergunakan senjata pelindung rakyat ini semau hatimu. Kau tidak pantas ditiru. Sambil berkata demikian, Jalubuk mencakar tangan Alfian. Petugas polisi itu tidak berkutik. Dia tidak bisa berkata apapun. Mungkin lidahnya keluh oleh rasa takut yang amat sangat. Mungkin dia menyangka bahwa akan tamatlah riwayatnya sampai di situ. Tidak akan ada perkawinan, tidak akan ada kesempatan menerima bintang jasa, pun tidak akan ada kesempatan membaca berita yang seharusnya menonjolkan namanya sebagai polisi terberani di kawasan itu. Polisi yang telah berhasil memulihkan ketentraman masyarakat dengan membunuh manusia harimau yang bagaikan menghantu siang dan malam. Jalubuk menggigit tengkuk polisi itu dengan gigi-giginya yang dalam sekali. Keadaan semacam itu selalu tajam bagaikan gergaji. Lama dibiarkannya giginya tertanam di daging yang lembut. Dia rasakan manisnya darah, walaupun dia bukan peminum darah. Dia mau meninggalkan semacam image di pikiran masyarakat bahwa manusia harimau bagaikan Dracula, yang kalau marah mau mengisap darah manusia yang amat dibencinya. Setelah melampiaskan amarahnya, Jalubuk meninggalkan tempat itu, tidak menghampiri anaknya, tetapi diikutinya dari belakang, mau menjaga kalau ada Alfian-Alfian lain yang hendak merobohkan anak tersayangnya.